Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok kewarganegaraan R22 akan mempresentasikan mini project citizen tentang etika mahasiswa ITERA di lingkungan masyarakat dan kampus. Kelompok kami beranggotakan 6 orang dari program studi teknik geomatika, beranggotakan Aulia, Franklin, Mikaela, Mikael, Diva, dan Jeremia. Berikut uraian masalah yang akan dibahas terkait etika mahasiswa ITERA di lingkungan masyarakat dan kampus. Etika merupakan suatu hal yang sangat berhubungan dengan mahasiswa sebagai cerminan masyarakat akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan, maka sebagai seorang mahasiswa wajib menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian, sebab mereka memiliki nilai-nilai kemanusiaan, harkat, derajat, dan martabat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus. Akan tetapi, saat ini sedikit demi sedikit etika sudah mulai ditinggalkan, seperti cara bicara dengan teman dan orang yang lebih tua. Dikhawatirkan, lama-kelamaan para mahasiswa akan menjadi tidak beretika. Dapat dibayangkan bagaimana jika seorang mahasiswa tanpa etika, antara yang baik dan yang buruk akan sulit untuk dibedakan. Langkah yang dapat diambil sebagai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan etika, kode etik mahasiswa, pelatihan keterampilan sosial, penegakan hukum internal, pengembangan kesadaran diri, partisipasi dalam kegiatan sosial, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, dan juga kolaborasi dengan pihak eksternal. Pada project mini citizen ini kita menggunakan data sebagai berikut. 1. Data primer, yaitu data yang dihasilkan dari hasil penelitian secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Pada hasil data primer yang terdapat pada kelompok kami, yaitu dengan mewawancarai masyarakat yang mempunyai keluhan terhadap etika masyarakat di lingkungan. Dan yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang dihasilkan melalui pencarian sumber-sumber beberapa bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang terkait. Pendidikan etika. Pendidikan etika untuk mahasiswa memiliki beberapa alasan, yaitu 1. Pengembangan kesadaran moral, 2. Penguatan integritas, yang ketiga pembentukan karakter, keempat persiapan untuk kehidupan berkelompok, yang kelima mengatasi permasalahan etika, yang keenam membangun komunitas yang bermoral, dan yang terakhir peningkatan kualitas kehidupan. Dengan begitu, pendidikan etika dapat dengan kuat memberikan fondasi moral dalam pengambilan keputusan. Kode etik mahasiswa. Pembuatan kode etik mahasiswa memiliki beberapa alasan, yaitu yang pertama, pedoman perilaku, kedua pencegahan pelanggaran, yang ketiga pengaturan tanggung jawab, yang keempat membangun budaya integritas, yang kelima perlindungan bagi mahasiswa, yang keenam peningkatan reputasi, dan yang ketujuh persiapan untuk dunia kerja. Dengan begitu, mahasiswa dapat mendukung perkembangan pribadi dan akademik mereka dengan mempersiapkan partisipasi yang positif di kalangan masyarakat. Dalam meminimalisir permasalahan etika mahasiswa di lingkungan masyarakat dan kampus, ada halnya perlu diambil rencana dan tindakan yang telah diurai seperti di bawah ini. Yang pertama ada rencana. Rencana yang pertama, penyuluhan dan edukasi publik dengan mengadakan seminar tentang pentingnya etika dalam diri mahasiswa. 2. Pembentukan aliansi masyarakat sipil dengan melakukan kampanye penyadaran melalui media sosial dan pembentukan kelompok advokasi dengan tujuan mengimplementasikan kebijakan pendidikan etika. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program pendidikan etika ini. Yang terakhir, penggunaan teknologi dan media sosial dengan memanfaatkan media sosial dengan upaya menyebarluaskan hal-hal mengenai etika mahasiswa yang baik dan benar, serta untuk mengembangkan konten-konten edukatif lainnya. Dengan tindakan yang pertama, kita dapat melakukan petisi dan penandatanganan kampanye online. Yang kedua, lobby dan pertemuan dengan pejabat pemerintahan. Yang ketiga, aksi bersama masyarakat. Dan yang terakhir, monitoring dan pelaporan kemajuan. Pada kali ini, kelompok kami menggunakan survei dengan cara mengisi kuesioner dan mewawancarai secara langsung kepada pihak yang terkait, sebagaimana tertera pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ifar Rashid dengan NIM 122301114. Di sini saya akan mewawancari seorang warga
perihal etika mahasiswa di lingkungan kampus dan masyarakat. Dengan siapa Mas? Nama saya Muhammad Miskifli. Ya, menurut Anda, apakah pelanggaran etika di lingkungan kampus dan masyarakat masih marak terjadi? Masih Apa salah satu contoh? pengalaman bebas sih kak, karena kan kayak masih ada cowok cewek yang satu kosan gitu, kan itu nggak beretik kan. Menurut Anda sendiri, apa yang bisa meminimalisir kejadian tersebut di lingkungan masyarakat dan kampus? Harusnya ya punya kos tuh bisa harus lebih ketat lagi penjagaan kosan biar cowok cewek tuh bisa aja kosannya. Nah itu sih. Terima kasih, sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu, apakah pelanggaran etika di lingkungan kampus dan masyarakat masih marak terjadi? Ya, masih marak. Nah, jika masih marak, apakah kamu pernah melihat kegiatannya itu apa gitu apa? Pernah, contohnya bonceng 3, baru naik motor tidak memakai helm dan sebagainya. Apa pelanggaran etika mahasiswa yang pernah kamu lakukan? Nah, bagaimana meminimalisasinya? Oke. Selanjutnya, berdasarkan kuesioner yang telah kami sebar, berikut hasil dari kuesioner tersebut. Yaitu yang pertama, menurut kamu apakah pelanggaran etika di lingkungan kampus dan masyarakat masih marak terjadi? 100% menjawab iya. Lalu yang kedua, pilihlah opsi di bawah ini jika kamu mengetahui atau melihat terkait pelanggaran etika mahasiswa di lingkungan masyarakat. 90% menjawab berperilaku tidak sopan dan membuang sampah sembarangan. 50% menjawab tidak menaati peraturan di lingkungan masyarakat. Dan 20% tidak menghargai adat istiadat masyarakat setempat dan pergaulan bebas. Selanjutnya, pilihlah opsi di bawah ini jika kamu mengetahui atau melihat terkait pelanggaran etika mahasiswa di lingkungan kampus. 90% menjawab titip absen, 70% bertutur kata yang tidak baik, 60% plagiarisme, 50% ketidakjujuran akademik, dan 30% tidak patuh terhadap kebijakan kampus. Lalu apa yang dapat dilakukan agar pelanggaran etika dapat diminimalisir? 40% menjawab teguran, 30% sanksi sosial, lalu sanksi berat SP1 dan SP2, lalu sanksi diobrolin atau dibicarakan masing-masingnya 10%. Selanjutnya, pada perintah berikan tanggapan terkait mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika di lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, pelanggaran etika oleh mahasiswa di lingkungan kampus dan masyarakat dapat memiliki dampak yang signifikan dan berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran etika di kalangan mahasiswa, membangun sistem hukum yang efektif dan adil, serta membangun kerjasama antara elemen-elemen kampus dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan membangun kesadaran etika di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, perbuatan buruk memang salah, tetapi yang lebih salah kita yang tidak mau menegur atau memberitahu yang benar. Saya tidak mencela yang berbuat buruk karena siapa tahu dialah yang akan menjadi paling baik ke depannya. Tanggapan saya terkait pelanggaran etika yang dilakukan mahasiswa atau mahasiswi stop melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Selanjutnya, pelanggaran etika baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan serius. Bila tidak ditangani dengan serius, hal itu akan menjadi budaya yang negatif. Perlu adanya tindakan seperti teguran dan sanksi sosial agar mahasiswa yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera. Selanjutnya, sebagai mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai etika dan moral yang diterapkan di lingkungan kampus dan masyarakat. Yang harus dilakukan ketika kita melihat ada pelanggaran etika, yang pertama, kita lihat terlebih dahulu apa yang dilanggar. Kemudian kita berikan arahan dan bimbingan mengenai etika. Jika dengan cara seperti ini masih melakukan pelanggaran, maka lakukan sanksi sosial. Mahasiswa tersebut harus diberi teguran terlebih dahulu tentang pelanggaran yang dia lakukan. Jika tidak ada perubahan, mahasiswa tersebut diberi sanksi sosial. Selanjutnya, kesadaran diri lebih ditingkatkan. Selanjutnya, menurut saya perlu adanya aturan untuk pelanggaran etika, serta tindakanmu adalah karaktermu, maka lakukan hal yang tidak merugikan dirimu dan orang di sekitarmu. Jadi, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, baik dengan wawancara maupun dengan Google Form, kesimpulan dapat diambil yaitu hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitannya. Karena dengan etika mampu mengontrol mahasiswa sehingga tidak melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Contohnya, etika mampu menjadi kontrol ketika mahasiswa berdemonstrasi sehingga tidak melakukan anarkis. Usaha untuk membangun etika baik dalam diri yang ini, motivasi yang kuat, berpikir positif, percaya atau meyakini diri sendiri, hindari hal-hal yang buruk,
berlatih menerapkan etika baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.